Assalamualaikum sahabat Rajut Helmi Craft. Kali ini saya akan membagikan video tutorial membuat sarung botol rajut dengan teknik crossover seperti ini. Ini saya menggunakan tusukan double crochet, dan untuk benangnya saya menggunakan yang 3 warna ya. Nanti hasilnya seperti ini. Saya padukan merah, hijau, dan merah. Bawahnya seperti ini. Lalu untuk handle-nya sendiri saya memakai teknik picot. Nah, untuk panjangnya atau tinggi botolnya ini ada sepanjang 16,5 cm. Nah, teman-teman tonton terus video saya sampai selesai, dan jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe juga ya. Terima kasih. Di video kali ini saya menggunakan benang polycherry. Ini saya pakai 3 warna ya. Lalu hakpen saya menggunakan yang nomor 4 dan korek api. Mari kita mulai membuat sarung botol rajut. Pertama kita buat dulu magic ring, lalu 3 chain, 1, 2, 3, dan di dalam magic ring ini kita buat double crochet sebanyak 15 buah. Nah, teman-teman, saya sudah selesai membuat 15 double crochet di magic ring. Sekarang saya akan slip stitch dulu di lubang rantai yang ketiga, atau di sini. Sekarang kita masuk ke baris yang kedua. Kita buat dulu 3 chain, lalu di lubang yang sama dengan rantai atau di lubang ini kita isi dengan 1 double crochet. Jadi di sini di satu lubang kita isi dengan 2 double crochet. Lalu kita lanjut di lubang berikutnya juga sama, kita isi dengan 2 double crochet. Begitu juga di lubang berikutnya 2 double crochet. Kita selesaikan membuat double crochet atau double crochet increase ini sekeliling ya, sampai kita bertemu lagi dengan rantai. Nah, saya sudah selesai membuat putarannya. Sekarang saya slip stitch dulu di lubang rantai yang ketiga. Nah,
Sekarang kita lanjut ke putaran yang ketiga. Kita buat dulu 3 chain. 1, 2, 3. Lalu di lubang sama dengan rantai ini atau di lubang ini kita isi dengan 1 double crochet. Nah, lalu seperti ini. Lalu di lubang yang kedua atau di lubang ini 1 double crochet. Nah, jadi di sini polanya adalah 2, 1 atau 2 double crochet di lubang ini. Lalu kita lanjut di lubang ini 1 double crochet, sini 2 double crochet, dan di sini 1 double crochet. Kita ulangi pola ini sekeliling sampai kita bertemu lagi dengan rantai. Saya sudah sampai di ujung. Nah, sekarang kita slip stitch di lubang yang ketiga rantai ini. Nah, teman-teman, saya sudah selesai membuat sebanyak 3 putaran. Sekarang kita lanjut ke putaran yang keempat. Kita buat dulu 3 chain. 1, 2, 3. Lalu di lubang yang sama dengan rantai ini, yaitu lubang sini ya, kita buat 1 double crochet. Nah, setelah selesai di sini saya sudah ada 2 double crochet. Rantai ini sudah menjadi double crochet kita yang pertama. Jadi di satu lubang ini ada 2 double crochet. Untuk lubang yang kedua kita isi dengan 1 double crochet. Lalu di lubang yang ketiga 1 double crochet lagi. Jadi di sini polanya adalah 2, 1, 1. Kita lanjut di lubang yang keempat. Kita isi 2 double crochet. Lalu di lubang yang kelima 1 double crochet. Dan di lubang yang keenam 1 double crochet lagi. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita buat di lubang ini 2 double crochet, di sini 1 double crochet, di sini juga 1. Gitu juga di sini 2, 1, 1. Nah, kita ulangi pola ini ya, 1 putaran sampai nanti kita bertemu lagi dengan rantai ini. Saya sudah selesai membuat putaran keempatnya. Sekarang kan saya slip stitch dulu di lubang rantai yang ketiga ini. Nah, teman-teman, ini bagian alasnya saya rasa sudah selesai. Seperti ini ya. Sekarang kita akan masuk ke bagian badan botol rajutnya. Sekarang kita akan membuat dulu 3 chain. 1, 2, 3. Lalu untuk bagian badannya ini saya akan mengisi di setiap lubangnya ini 1 double crochet. Kita buat double crochet sebanyak 2 putaran. Sekarang saya buat dulu ya, 1 double crochet di setiap lubang. 1. Lalu di lubang selanjutnya juga begitu, 1. Dan begitu juga di lubang seterusnya 1 double crochet. Nah, kita selesaikan membuat double crochet ini sebanyak 2 putaran. Nanti kita akan masuk kepada motif atau teknik of
double crochet over cross. Ini saya sudah selesai membuat double crochet sebanyak 2 putaran atau 2 baris. Sekarang kan saya slip stitch dulu di lubang yang ketiga pada rantai. Nah, selanjutnya kita akan membuat teknik crossover. Pertama kita buat dulu 3 chain. Kita skip 2 lubang, 1 2, dan di lubang yang ketiga kita buat 1 double crochet. Lalu di lubang keempat 1 double crochet lagi. Nah, kita sudah membuat 2 double crochet. Untuk double crochet yang ketiga, kita tidak membuatnya di lubang sini ya, tapi akan kita buat di lubang yang belakang atau di lubang sini. Kita mundur ke belakang. Caranya, kita kait dulu benang, lalu kita tarik hakpennya ke belakang, kita kait benang, lalu kita lepaskan 2. Di hakpen ada 2 benang, kita lepaskan semua. Nah, teknik crossover kita selesai 1. Saya ulangi. Kita skip dulu 1 lubang. Di lubang selanjutnya kita buat double crochet. Lalu di lubang selanjutnya 1 double crochet lagi. Nah, sudah jadi 2 double crochet kita. Untuk double crochet 3 kita bikinnya di sini. Kita kait dulu benang, lalu kita tarik hakpen ke belakang, kita tusuk, kait benang, kita lepaskan 2 benang, lalu 2, lalu lepaskan semuanya. Ya. Teknik crossover kita sudah jadi 2. Sekarang kita ulangi. Kita skip 1 lubang, di lubang berikutnya 1 double crochet. Lalu 1 double crochet lagi di lubang berikutnya. Sudah jadi 2 double crochet. Untuk double crochet yang ketiganya, kita kait dulu benang, kita tarik hakpen ke belakang, kita tusuk, kita kait benang, dan kita buat double crochet seperti biasa. Nah, sekarang double crochet crossover kita sudah selesai 3 buah. Sekarang kita lanjutkan membuat teknik crossover ini 1 putaran sampai nanti kita bertemu lagi dengan rantai. Teman-teman, ini di lubang akhir ada 1. Nah, 1 ini kita buat saja dengan 1 double crochet. Lalu kita slip stitch di lubang rantai yang ketiga.
Seperti ini bentuk dari teknik double crochet over cross. Sekarang kita lanjutkan membuat sarung botol rajut ke baris yang ke-8. Baris yang 8 ini kita akan mengisinya di setiap lubang dengan 1 double crochet. Jadi di sini tidak ada kita skip ya. Setiap lubang kita isi semuanya. Sekarang kita selesaikan dulu dengan membuat 1 double crochet di setiap lubangnya. Saya sudah selesai membuat putaran yang ke-8. Sekarang kita lanjutkan putaran ke-9. Untuk putaran yang ke-9 ini caranya sama dengan putaran yang ke-7, yaitu teknik crossover. Silahkan kita ulangi lagi teknik crossovernya ya. Untuk selanjutnya yaitu baris 9 sampai baris yang ke-12, ulangi cara di putaran ke-7 dan 8 tadi. Saya sudah selesai membuat 12 baris teknik double crochet crossover dan double crochet biasa. Sekarang saya akan mengganti benang menggunakan benang warna merah. Di sini saya tidak akan memutus benang. Saya langsung kita rajut menggunakan benang merah. Caranya kita langsung membuat teknik slip stitch, tapi kita masukkan dengan benang merah. Kita tusuk dulu benang, lalu kita kait yang benang merah. Benang abu-abunya kita tinggalkan, langsung kita kait. Kemudian dengan menggunakan benang merah ini kita buat 3 chain. 1, 2, 3. Kemudian kita lanjutkan membuat double crochet crossover dengan benang merah ini. Kita buat dengan benang merah ini 2 baris. 1 baris teknik crossover dan 1 baris double crochet biasa. Kita selesaikan dulu ya menggunakan benang merah sebanyak 2 baris. Nanti setelah 2 baris kita akan mengganti benang dengan benang warna hijau.
Saya sudah selesai membuatnya 2 baris menggunakan benang merah. Sekarang saya ganti lagi benangnya dengan benang hijau. Teknik pergantian benang masih sama seperti tadi. Kita tusuk dulu benang, kita tusukkan jarum ke benangnya, lalu nanti langsung kita kait benang hijaunya. Nah, kita lepaskan benang merah, kita ambil benang hijau, benang merahnya kita taruh di atas hakpen ya. Kita kait benang hijaunya, langsung kita buat slip stitch. Dan 3 chain, 1, 2, 3. Dan menggunakan benang hijau ini kita buat 1 baris teknik crossover dan 1 baris double crochet biasa. Saya sudah selesai menggunakan benang hijau. Sekarang untuk baris yang ke 17 dan 18 kita gunakan benang merah. Lalu nanti untuk baris yang ke 19 sampai baris yang ke 28 kita memakai benang abu-abu. Tekniknya masih sama, 1 baris crossover dan 1 baris double crochet biasa. Saya sudah selesai membuat sarung botol rajut dengan teknik crossover. Seperti ini hasilnya, 2 merah, 2 hijau, 2 merah. Lalu untuk bagian di atas ini ada sebanyak 10 baris. Ya, 10 baris. Jadi sekarang seperti ini ya hasilnya. Untuk bagian bawahnya ini tadi ada saya buat dengan teknik overcross, ada 8 baris dan di atasnya 10 baris. Sekarang kita coba pasangkan dulu ke bagian botolnya, apakah sudah pas atau belum. Kalau Bunda ingin membuatnya lebih tinggi lagi, boleh, silahkan buat masih dengan teknik yang sama, silahkan tambahkan tingginya. Atau jika ingin sama dengan saya, pola ini sudah cukup barisnya. Sekarang seperti ini hasilnya jika dipasangkan ke bagian badan botol. Nah, sekarang saya akan membuat bagian handle sarung botol rajutnya. Untuk handle atau pegangan sarung botol rajut, di sini saya akan membuat teknik. Saya buat dulu 1 chain ya, lalu kita akan tusuk lubang seperti ini. Oh, maaf, salah, tapi tidak kita kait ya, kita biarkan saja. Ada benang di hakpen, ada 2, lalu kita kait lagi, ada 3 benang, kita kait lagi, ada 4 benang. Nah, setelah ada 4 benang, kita lepas 1 benang, lalu kita kait lagi, lepas 2 benang. Nah, kita kait lagi, lepas 2 benang lagi, lalu kita lepas semuanya. Nah, seperti ini. Lalu kita lanjut. Di sini kita tidak membuat chain ya, atau tidak membuat rantai, tapi kita akan tusuknya di bagian benang ini ya, di sini dan juga di sini. Sekarang kita kait dulu benang ini. Nah, kita biarkan saja benangnya, kita kait lagi seperti ini. Lalu ada 3 benang, kita kait lagi benang yang di sini ya. Nah, terkait ada 4 benang di hakpen. Lalu kita lepaskan 1 benang, kemudian lepas 2 benang, lepas lagi 2 benang,
dan lepas lagi 2 benang. Nah, selesai. Seperti ini hasilnya. Sekarang saya ulangi ya, satu kali lagi ya Bunda. Kita kaitkan jarum di lubang di benang ini ya. Ya, di benang ini kita kait jarum sini. 2 benang di hakpen, lalu kita ambil satu lagi benang, ada 3 benang di hakpen, lalu kita ambil satu kali lagi. Nah, di hakpen ada 4 benang. Sekarang kita lepaskan 1, kemudian lepaskan 2, kemudian lepaskan 2, dan kita habiskan. Nah, kita ulangi teknik ini ya Bunda, sampai nanti kita mendapatkan panjang handle yang kita inginkan. Saya sudah selesai membuat handle-nya sepanjang ini. Ini panjangnya ada sekitar, kita ukur dulu ya Bunda. Panjangnya ada 24 cm. Nah, jika Bunda ingin membuat lebih panjang lagi, silahkan. Atau jika ingin lebih pendek, juga bisa dikurangkan. Nah, sekarang kita akan menyatukan bagian handle-nya. Kita tekuk dulu bagian sarung botol rajutnya, seperti ini. Kita paskan dulu. Sekarang untuk memasang handle-nya ini, saya akan menjahitkannya ke bagian sarung botol rajut. Bunda jika ingin menggunakan hakpen dengan teknik slip stitch juga boleh. Tapi di sini saya akan menjahitnya. Alhamdulillah, sarung botol rajut dengan teknik crossover atau biasa disebut motif cable crossover. Kita sudah selesai kita buat ya Bunda. Seperti inilah hasilnya. Silahkan dicoba juga di rumah ya Bunda. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Saya pasti akan membalasnya. Dan jangan lupa untuk klik like ya. Untuk teman yang baru bergabung, jangan segan untuk tekan tombol subscribe ya. Dan bunyikan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum.